Saya ikut pengajian itu sekitar 10 hari. Ya, dalam 10 hari kita selesaikan kitab Mukhtasar. Saya ikut pengajian itu sekitar 10 hari. Ya, dalam 10 hari kita selesaikan kitab Mukhtasar. Akhirnya saya punya percaya diri untuk bisa memahami bahasa Arab. Jadi intinya sebenarnya kalau seorang serius dalam waktu 2 minggu, ya, dia bisa. Saya ikut pengajian itu sekitar 10 hari. Ya, dalam 10 hari kita selesaikan kitab Mukhtasar. Saya ikut pengajian itu sekitar 10 hari. Ya, dalam 10 hari kita selesaikan kitab Mukhtasar. Akhirnya saya punya percaya diri untuk bisa memahami bahasa Arab. Jadi intinya sebenarnya kalau seorang serius dalam waktu 2 minggu, ya, dia bisa sebenarnya. Nakirah, inilah nakirah. Tanda utama nakirah tanwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dari TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih pada pemirsa, para subscriber dan para viewer yang telah setia mendukung channel kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pemirsa sekalian, para viewer dan subscriber itu mendapatkan limpahan rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, baru bergabung, selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tanda subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan komentari video ini. Para pemirsa dari TV 414 yang dirahmati oleh Allah, dan sorob adalah salah satu ilmu alat yang dengan ilmu memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan juga kitab-kitab mu'tabarahnya para ulama. Mulai dari Mukhtasar Jiddan, ya. Mukhtasar Jiddan itu adalah ilmu nahwu dasar. Ada yang paling dasar itu Luqmatus Sya'ighah dengan Syurbatus Sya'ighah. Itu yang paling dasar itu untuk bagi para pemula yang baru belajar ilmu nahwu, untuk memperkenalkan ilmu nahwu. Kemudian tingkat berikutnya itu Mukhtasar Jiddan, ya, itu Jurmiyah, matan Jurmiyah. Kemudian disyarahi dengan matan Jurmiyahnya itu dengan Mukhtasar Jiddan. Setelah Mukhtasar Jiddan, di atasnya lagi itu ada kitab Imriti, karangannya Syekh Syarifuddin Yahya al-Imriti. Kemudian di atasnya lagi ada Mu'tamimah. Kemudian di atasnya lagi ada Alfiyah Ibnu Malik. Ini kitab yang tertinggi, nahwu yang paling tinggi sudah, ya. Ini tidak cukup belajar 1 atau 2 tahun, apalagi 1 bulan 2 bulan, ya. Tidak seperti yang dikatakan oleh Dr. Firanda Adrija ini. Berapa kan? 20 hari, 20 hari. Tidak cukup, ya. Belajar ilmu nahwu itu, kalau saya dulu sampai 6 tahun, ya. Bahkan setahu saya, ya, mungkin dari yang lain, dari pesantren-pesantren yang lain itu, dari ibtidaiyah itu selama 6 tahun kalau dulu. Kemudian ditempuh di sanawiyahnya, gitu. Jenjang berikutnya itu Alfiyah Ibnu Malik itu ada yang sampai pada sanawiyah itu 1000 bait ditempuh selama 3 tahun. Ada yang ditempuh sampai dengan 6 tahun juga, yaitu kitab Alfiyahnya ditempuh selama 6 tahun, yaitu 3 tahun di sanawiyah, kemudian 3 tahun di aliyah. Kemudian pada akhir zaman ini ada ulama menemukan metode-metode untuk mempercepat baca kitab. Bahkan ada yang 3 bulan bisa
bahkan ada yang 3 tahun, bisa 1 tahun, bisa. Yang utama yang saya tahu yaitu kitab Amsilati, yaitu ringkasan dari Alfiah Ibnu Malik. Kemudian akhir-akhir ini juga muncul metode baru yaitu Al-Ijaz. Al-Ijaz ini ringkasan dari Jurmiyah, kemudian Al-Bidayah. Ini cetusan baru yaitu untuk mempermudah, artinya mempersingkat pelajaran ilmu nahu sehingga dapat memahami ilmu nahu dalam jangka 1 tahun ataupun 3 bulan. Namun tidak semudah itu ya. Tidak semudah yang dikatakan oleh Ustadz Firanda tadi, bahwasanya mempelajari ilmu nahu itu tidak 20 hari tidak cukup, bro. Tidak cukup ya. Itu yang mempelajari ilmu nahu 3 bulan itu ditempuh dengan cara maraton ya. Dalam sehari semalam itu mempelajari ilmu nahu minimal itu 8 jam. Kalau mempelajari nahu hanya ikut melalui daurah mingguan, kapan selesainya? Kapan yang pahamnya? Belajar hari Minggu, malam Minggu ada daurah dari Ustadz Profesor Doktor. Hanya sekelumit, habis itu seminggu lagi ya. Yang minggu yang sekarang diterangkan, minggu yang kemarin sudah lupa. Ya mungkin dokter ini belajar di mana nahunya ya. Kalau dia belajar ilmu nahu dari Madinah, cuman dapat ilmu nahu segitu, ya rugi ya. Rugi besar, rugi biayanya berapa juta biayanya ke Madinah, cuman dapat ilmu nahu segitu ya. Masih dikalahkan oleh santri lokalan yang cuman belajar di daerahnya sendiri, bahkan di desanya sendiri itu. Ada yang hanya belajar di desanya sendiri, di kampungnya sendiri ya. Tapi tidak kalah dengan ustadz yang doktor yang sekolah ke luar negeri belajar ilmu nahu ke negeri, tidak kalah. Kenapa? Belajar nahu dengan benar. Seperti tadi di cuplikan video yang Ustadz Dr. Firanda mengatakan tentang tanda-tanda isim nakiro, perbedaan antara isim nakiro dan ma'rifat. Di sini sedikit saya perjelas ya untuk ilmu nahu ini yang tadi disinggung oleh Dr. Firanda itu. Dr. Firanda tadi mengatakan bahwasanya perbedaan nakiro dan ma'rifat adalah tanwin. Ini mungkin belajar nahu hanya selentingan saja, tidak full semua kitab gitu ya, tidak dari awal. Kalau kita NU, Ahlussunnah wal Jamaah, terutama NU, sejak dari awal itu adalah namanya kitabnya Syurbatus Sya'iqah, kemudian Luqmatus Sya'iqah, naik ke Jurmiyah, naik ke Muntasar Jidan, kemudian dan berikutnya. Dalam kitab Imriti, juga dalam kitab Alfiyah itu ya, bahwasanya ada isim nakiro dan ada isim ma'rifat ya. Arti dari nakiro itu sendiri adalah isim yang bermakna umum ya. Isim yang bernama umum. Dalam nadamnya nakiratun qabilu al-mu'asyira awaqi'un mauqi amadukira. Nakiratun adapun isim nakiro qabilu al-mu'asyira ialah dapat menerima al yang bisa mempengaruhi. Ada yang al yang tidak mempengaruhi isim nakiro karena ada al-zaidah ya. Al-zaidah itu hanya untuk mempercantik kalimat saja. Seperti masjidun ya. Seperti qabilu al-mu'asyirah, seperti masjidun. Dengan kalimat masjidun ini ya tidak tertentu. Pokoknya namanya masjid, baik yang baru dibangun, sedang dibangun, sudah bagus, sudah selesai dibangun, atau masjid yang rusak, di mana-mana yang namanya bangunan yang dinamakan masjid, jadi seperti itu sudah masuk dalam kata-kata masjidun. Nah, ketika diberi al ya, al masjiduh, maka tertentu pada masjid yang ditunjuk. Seperti saya maunya ada di depan masjid, kemudian bilang al masjiduh, masjid ini, maka itu sudah menjadi makrifat karena adanya al.
Itu namanya al muasyirah, al yang kasih. Au ma'akiun mau ku amadu kiro, atau yang sesuatu yang sederajat dengan al tersebut. Artinya yang dapat memakrifatkan isim nakiro. Kemudian nado berikutnya, wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi. Selain isim nakiro itu adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat ini ya seperti kahum, berarti yang pertama adalah isim domir. Nah, kalau isim domir ya kalau dijelaskan dia banyak apa, tak selesai sekarang kan, ini cuman konten hanya beberapa menit saja yang tidak cukup dijelaskan di sini. Ya. Tidak cukup dijelaskan di sini, perlu kajian yang khusus. Kalau nanti dikontenin, belajar ilmu nahwu dikontenin yang berjam-jam itu siapa juga yang mau nonton. Itu. Yang pertama isim domir. Ya. Coba ini mungkin ada pemirsa dari kalangan Salafi Wahabi bisa disampaikan kepada Ustadz Firanda Andirja itu ya. Isim domir itu ada dua macam, ada dua mutasil, ada munfasil. Yang mutasil ada mutasil rofa, nasab dan jer ya. Yang mutasil itu ialah hu humahum, ha humahunna, tahtumatum tihtumatuna. Itu yang mutasil rofa. Kemudian yang mutil nasab hu humahum ha humahunna kah kumakum kih kumakunna. Kemudian yang mutasil jar bihi bihima bihim biha bihima bihina bika bikuma bikum biki bikuma ikunna. Yang munfasil huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna. Kemudian yang nasab iyaka iyahu iyahuma hum iyaha iyahuma iyahuna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakuna iya iyana. Ya, itu domir yang isim ma'rifat yang berupa domir. Kahum wazi. Kemudian berikutnya isim ma'rifat berikutnya adalah isim isyarah. Ya. Zi, za, haza, hadhihi itu isim isyarah. Zalika, hunalika, sama yang menunjukkan kata tunjuk. Wahinda, hindun. Hindun ini isim alam ya, isim yang digunakan untuk nama. Hinda nama manusia, nama binatang, nama jin, nama pepohonan, nama tempat itu ya. Ini kalau dijelaskan dia tidak cukup kontennya, terlalu panjang. Wal gulami, kemudian isim yang dimasuki oleh al gulam, artinya gulamun, budak. Pertama kali dengan kata-kata budak, gulamun ini semua jenis budak masuk. Ketika diberi al gulam, budak ini maka menjadi makrifat. Wabni dan isim yang dimudahkan kepada ya'mud dengan domir. Jadi ada 7 semuanya. Isim isyarah, isim domir, isim isyarah, kemudian isim alam yang dimudahkan, isim mausul yaitu allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allai atau allawai. Nah, jadi sudah berapa bedanya antara isim nakiro dan makrifat? Bukan hanya tanwin ya. Bukan hanya tanwin. Bagaimana Pak Ustadz Dr. Firanda? Tadi Anda mengatakan tanwin bedanya, sedangkan tanwin itu bukan pembeda antara makrifat dan nakiro. Karena makrifat pun, asim makrifat pun itu ada yang tanwin. Tanwin seperti Zaidun, Muhammadun itu makrifat sudah. Muhammadun, Muhammad, Zaidun. Nah, makanya kalau hanya belajarnya sepintas daurah-daurah, kemudian mengatakan oh gampang ilmu nahwu ya, saya ingin tahu ya. Pengen tahu penjelasannya. Jangan-jangan seperti Ustadz Firanda ini salah total ini. Salah. Jangan sombong. Kalau cuman MRT nahwu jurmiyah monggo. Makanya untuk lebih jelasnya, untuk mempelajari ilmu nahwu silakan datang ke pesantren-pesantren NU. Karena hanya pesantren Ahlussunnah wal Jamaah NU
Pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak harus NU ya, karena ada Ahlus Sunnah ada yang di luar NU. Di pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dipelajari ilmu nahwu secara detail. Buang egonya, silakan belajar di pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau ingin mempelajari ilmu nahwu. Mungkin hanya ini yang pada kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.